Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du, yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang kitab fikih muyassar ini. Ada 14 bab, ada 14 kitab ya. Kita sudah masuk ke yang ke-9, yaitu kitab nikah dan talak ya. Bab pertama itu kitab nikah sudah kita lalui waktu yang lalu. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mahar, hak-hak pernikahan dan kewajibannya, serta walimatul urs atau pesta pernikahan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu, bagian pertama itu definisi daripada mahar, pensyariatan dan hukum-hukumnya. Definisi sadaq atau mahar ya, secara bahasa as-sadaq atau mahar diambil dari kata asid ya, asidki, yang berarti jujur, lawan dari dusta ya. Sedangkan secara syariat, sadaq atau mahar adalah harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah. Ia dinamakan sadaq ya, sebagai bukti atas kejujuran, kebenaran dari keinginan pemberinya dalam menikah ya. Sadaq disebut juga dengan mahar, nihlah, pemberian yang penuh dengan kerelaan dan ukur ya, ukar atau mas kawin ya, mas kawin. Dasar pensyariatan sadaq atau mahar ini adalah Al-Quran, juga sunnah, dan juga ijma' para ulama. Sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang hukum sadaq. Yang pertama itu hukum sadaq. Wajib bagi suami memberikan mahar dengan terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya. Mahar ya, tidak boleh menggugurkan mahar itu ya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlat. Jadi wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah, artinya ya, mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Juga firman Allah dalam surah An-Nisa juga ayat 24 ya, tadi ayat 4 ya. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Pamastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna
faridah. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya bagi mereka. Al-Baqarah ayat 236. Kemudian dalil yang berikutnya itu dari hadis ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, atatim ra'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulihi faqal mali bin nisa'i min hajah faqala rajulun zawwajniha qala hingga akhir ya. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjawab, aku sudah tidak memerlukan istri. Lalu seorang laki-laki berkata, nikahkan aku dengannya. Beliau bersabda, beri dia baju sebagai mahar. Dan seterusnya ya. Ini muttafaqun alaih dalilnya ya. Kemudian dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdirrahmani bin Aufin usara za'faran faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahyam yakni ma sya'nuka wa ma amruka faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajtu amratan faqal ma asdaqtaha qala wazna nawatin min zahab faqala barakallahu laka au lim walau bisa ya, walau bisa. Artinya bahwa Rasulullah SAW melihat bekas minyak wangi za'faron pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa dengan dirimu? Yakni bagaimana keadaanmu dan ada apa dengan perkaramu? Dia menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menikah dengan seorang wanita. Beliau bertanya, apa mahar yang kamu berikan kepadanya? Dia menjawab, emas seberat 1 nawat atau seukuran dengan 5 dirham. Ya, 1 dirham itu kalau nggak salah 4,5 gram ya. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Perayaan maksudnya ya, walimah itu urus. Dalilnya muttafaqun alaih ya. Artinya Bukhari dan Muslim. Kesepakatan mereka ya. Kaum muslimin telah berijma atas disyariatkannya mahar dalam pernikahan. Nah, itu ya bagian yang pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagian kedua batas ketentuan mahar, hikmah dan penyebutannya. Ya.
Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah maka sah menjadi mahar berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. An-Nisa 24 ayatnya ya 24. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian. Ayat ini juga menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu tadi di mana Nabi SAW bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya ya dengan cincin besi gitu, apa dengan baju atau gitu. A'tiha walau khataman min hadid. Berilah dia mahar walaupun hanya cincin dari besi. Muttafaqun alaihi. Ya. Hadis ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan suatu pemberian minimal yang bisa disebut sebagai mahar. Adapun dalil dibolehkannya mahar dalam jumlah banyak, maka firman Allah tabaraka wa taala berikut ini dalilnya, surat An-Nisa ayat 20. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa in aradtumus istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Artinya, dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Kata al-kintor bermakna harta yang banyak. Saudaraku rahmat Allah, hikmah disyariatkannya mahar adalah membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana pula bahwa di dalam mahar terkandung pemuliaan dan penghormatan terhadap wanita, membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada di tangannya. Itu hikmah disyariatkannya mahar. Sekarang hikmah kewajiban mahar atas suami. Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami demi mendorongnya untuk berupaya menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan diajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan hanya suamilah yang memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri. Itu kewajiban, hikmah kewajibannya. Sekarang kepemilikan mahar. Mahar adalah milik istri semata, seorang diri. Tidak seorang pun dari walinya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya. Hanya saja mereka menerimanya sebagai wakil darinya untuk kehormatan dan pemilikannya berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.
An-Nisa ayat 4 ya. Juga dalilnya yang berikut surat An-Nisa juga ayat 20. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ismam mubina. Maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun, apakah kalian akan mengambil kembali dengan jalan itu, dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Saudara yang dirahmati Allah, penyebutan mahar saat akad nikah disunahkan menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah, karena Nabi SAW selalu menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan. Dan karena di dalam penyebutan mahar bisa digunakan untuk menghindari perselisihan dan pertikaian di antara kedua mempelai. Itu penyebutan mahar ya, harus disebutkan dalam pernikahan itu. Kemudian syarat-syarat mahar, apa yang bisa menjadi mahar dan apa yang tidak bisa menjadi mahar. Hendaklah yang pertama ya, mahar tersebut adalah harta yang bernilai, mubah, boleh dimiliki, diperjualbelikan dan dimanfaatkan, sehingga mahar tidak sah dengan khamar, babi, dan harta curian yang mereka berdua ketahui. 2. Hendaklah mahar tersebut bebas dari goror, ya, artinya penipuan ya, iming-iming, di mana ia diketahui dan ditentukan sehingga mahar tidak sah dengan sesuatu yang tidak diketahui, seperti rumah tanpa ditentukan tipenya, atau hewan ternak yang lepas, atau buah pada pohon yang tidak ditentukan kadarnya, atau buah tahun ini ya, dan yang sepertinya. Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah berupa barang atau hutang atau jasa yang diketahui. Kemudian yang selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, menyegerakan dan menunda mahar. Boleh menyegerakan dan menunda mahar seluruhnya atau sebagiannya, sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat, dengan syarat bila ditunda hendaknya masa penundaan tidak samar ya, yakni harus jelas diketahui atau ditentukan waktunya, dan hendaknya durasi masanya tidak sangat lama sekali, karena hal ini merupakan tempat sangkaan gugurnya mahar. Ya, tuh. Sekarang masuk ke bagian yang kedua tentang hukum ya. Bagian pertama tadi batas tentuan mahar dan seterusnya. Sekarang bagian kedua, hukum memahal-mahalkan mahar. Dianjurkan tidak memahal-mahalkan mahar dalam mahar ya, berdasarkan dalil-dalil hadis berikut ini ya. Jadi tidak boleh mahal-mahal ya mahar ya. 1. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Inna min yumnil mar'ati tashila amriha wa qillata sodakiha." Sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah kemudahan urusannya dan sedikit maharnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor 4095, Al-Hakim juga yang lainnya ya, disahihkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Muslim, dihasankan oleh Al-Albani. Kata al-yumnu bermakna keberkahan. Yang pertama. Yang kedua, hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, "Ala la tughalu fi
sudukin nisa fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa indallah kana aula biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra'atan min nisa'i wala usdiqatim ra'atun min banatihi aktsara minis natai asrotan ukiyah, ya, dan seterusnya, ya. Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita, karena seandainya ia berlebih-lebihan dalam mahar merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah. Niscaya orang yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula seorang pun dari putri-putri beliau yang diberi mahar lebih banyak dari 12 ukiyah. Ukiyah itu, satu ukiyah sama dengan 40 dirham. Jadi mahar Nabi yang paling banyak adalah 40 dirham kali 86.000 kurang lebih, ya, dikali 12 ukiyah sama dengan 41 juta. Nah, kalau dalam rupiah, ya. Ini berdasarkan kurs zaman sekarang. Sedangkan pada zaman Nabi dahulu 10 dirham sama dengan 1 dinar, maka 12 ukiyah sama dengan 480 dirham atau 48 dinar pada masa itu. 1 dinar dapat dibelikan seekor kambing berukuran sedang yang sekarang harga rata-ratanya 2 juta, sehingga mahar Nabi kira-kira bernilai 96 juta. Sesungguhnya seorang suami berlebihan berkenaan dengan mahar istrinya sehingga timbullah kebencian dalam hatinya kepada istrinya, hingga dia berkata, aku diberi beban berat berkenaan dengan maharmu segala sesuatunya, hingga tali griba ini. Maksudnya tali griba, ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2106, Ahmad, Tirmizi, ya, dan Ibnu Majah, ya, nomor 1114 dan 1807. Al-Albani berkata hasan sahih Sunan At-Tirmizi. Yang ketiga dalilnya, ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mahal-mahal, ya, mahar. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Aisyatan radhiyallahu anha an sodaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat isnati asrata ukiyatan wa nasya qalat atadriman nisu, ya, atau atadriman nasu qalat qultu la adri qalat nisfu ukiyatin. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mahar Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab 12 ukiyah dan nasi. Dia radhiyallahu anha berkata lagi, tahukah kamu apa itu nasi? Aku menjawab, tidak. Dia menjawab, setengah ukiyah. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1426, ya. Kemudian bagian yang keempat, ya. Bagian yang keempat, hak-hak suami istri. Bila akad nikah secara sah sudah terjadi, niscaya ia berimplikasi pada banyak hak
yang ada di antara suami dan istri yang harus ditunaikan, yaitu pertama hak-hak istri. Istri memiliki hak-hak materi yang menjadi kewajiban suaminya seperti mahar dan nafkah, serta hak-hak maknawi selain harta seperti keadilan, perlakuan yang baik, dan muamalah yang mulia. Perinciannya adalah sebagai berikut. 1. Mahar. Ini adalah hak istri atas suami berdasarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala berikut dalam surah An-Nisa ya. Yang tadi sudah dibacakan ya. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan dalil-dalil lain yang sudah disebutkan ya. Tadi ya sudah disebutkan. Kemudian 2, nafkah sedang dan papan ya, sandang dan papan maksudnya. Sehingga suami wajib menyediakan untuk istri berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang sudah dibacakan tadi ya. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun ya, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan yang kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah 233. Juga dalilnya firman Allah surah An-Nisa ayat 33. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita maksudnya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. An-Nisa ayat 34 ya. Juga berdasarkan hadis Hakim bin Muawiyah Al-Qusairi dari bapaknya, dia berkata, Qultu ya Rasulullahi ma haqquz zawjaiti faqala an tut'imaha iza ta'imta wa an taksuwaha iza attasait. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah istri Rasulullah menjawab, kamu memberinya makan bila kami makan dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2142, Ahmad bab 4 halaman 447, dan Al-Hakim bab 2 halaman 187, dan beliau mensahihkannya dan disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 2033. Dan berdasarkan hadis Jabir tentang khutbah Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak kalian, yaitu nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik ya. 3. Menjaga kehormatan istri dengan menyenggamainya demi menjaga haknya dan kemaslahatan dalam pernikahan, dan demi menepis fitnah darinya berdasarkan keumuman firman Allah berikut ini ya. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini.
A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Ya. Dan dalil berikutnya itu firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah juga ya 223. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wafi bud'i ahadikum sedekah. Pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 1006. Maksudnya persenggamaan ya, berhubungan suami istri. Sedekah. 4. Pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, secara baik. Seorang suami harus berakhlak baik kepada istrinya, lembut kepadanya dan sabar terhadap apa yang dilakukannya, serta berbaik sangka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Diriwayatkan oleh Ahmad bab 2 halaman 172 dan Abu Daud nomor 4682. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah bab 2 halaman 242. Yang kelima, berlaku adil di antara para istrinya dalam bermalam dan memberi nafkah. Ini bagi laki-laki yang berpoligami berdasarkan firman Allah berikut. Ya. Ini A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka itu aja. Ya, Nisa ayat 3. Dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam niswatin fa kana iza qasama bainahunna la yang tahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Akhir ayat ya. Nabi SAW memiliki 9 istri. Lalu bila beliau membagi giliran malam di antara mereka, maka beliau tidak kembali kepada istri yang pertama kecuali sesudah istri yang ke-9. Lama juga ya. Berarti 9 hari kalau sehari satu. Ya, tadi itu hak-hak ya. Hak istri, sekarang hak suami. Ya. Hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suami berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut dalam surat Al-Baqarah 228. Auzubillah syamiul alim minasyaitonir rajim. Walir rijali alaihin darajah. Akan tetapi para suami mempunyai hak lebih 1 derajat atas mereka. Al-Baqarah 228. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, lau kuntu amiran ahadan ayyas juda li ahadin la amartul
mar'ata antas juda li zaujiha wala tu adil mar'atu haqqallahi azza wa jalla alaiha kullahu hatta tuaddiya haqqa zaujaha alaiha kullahu. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud ya, kepada seorang, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dan tidaklah seorang wanita dianggap menunaikan seluruh hak Allah atasnya, sehingga dia menunaikan seluruh hak suaminya atas dirinya. Ya, kita dilarang ya sujud kepada orang. Ya, tidak boleh sujud hanya kepada Allah. Kalau saja boleh orang sujud kepada manusia, maka Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Di antara hak suami atas istri adalah 1, menjaga rahasia dan tidak membukanya kepada siapapun berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleh atau salih ya adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga segala yang patut dijaga saat suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nisa 34 ya, termasuk menjaga harta suami ya. 2. Wajib menaati suami dalam kebaikan berdasarkan firman Allah tabaraka berikut. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. 3. Memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan manakala suami menginginkannya selama tidak ada uzur syar'i berdasarkan sabda Nabi berikut sallallahu alaihi wasallam. Iza da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi fa abad antaji'a faba ta'ud bana alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Bila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan badan, lalu istri menolak untuk memenuhinya, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Nomornya 5193 ya. Bukhari, Muslim nomornya 1436 dan 122. Kita berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna allayu ti'na furusyakum ahadan takrahunahu. Hak kalian atas para istri adalah hendaklah mereka tidak mengizinkan seorang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian. Diriwayatkan oleh Muslim ya. Lima, memperlakukan dengan baik, berakhlak baik dan tidak menyakitinya berdasarkan sabda Nabi berikut ini. La tu'zi amra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal hur al-in la tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa
dakhilun yusiku ayyufariqaki ilaina. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari berkata kepadanya, jangan menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, yakni tidak memarahimu, yakni tidak merahmatimu, karena dia hanya tamu yang singgah padamu, yang mampir, tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu untuk datang kepada kami. Yang lainnya bidadari ya. Diriwayatkan oleh Ahmad bab 5 ayat 242 dan Ibnu Majah nomor 2014, disahihkan oleh Al-Albani dalam Asy-Syahihah nomor 173. Kata ad-dakhilu bermakna tamu ya. Jadi suami itu tamu ya, dan orang yang singgah atau ya. Ketiga, hak-hak bersama antara suami istri. Kebanyakan dari hak-hak yang kami sebutkan di atas merupakan hak bersama di antara suami istri, khususnya hak mendapatkan kenikmatan dan hak-hak yang mengikutinya. Demikian juga upaya setiap pasangan untuk membaguskan akhlaknya terhadap pasangannya, sabar menerima kekurangannya dan memperlakukannya dengan baik, tidak mengulur-ulur haknya, tidak merasa enggan dalam menunaikannya, tidak mengiringinya dengan kata-kata yang menyakitkan dan mengungkit-ungkit berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut. Surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Dalil yang lain Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sedangkan berdasarkan dalil dari Nabi SAW, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Suami tetap dianjurkan menahan istrinya dalam genggamannya hingga sekalipun tidak menyukainya, yakni kurang mencintainya, berdasarkan firman Allah dalam surat Nisa ayat 19 tadi ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asallahu an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Yang kelima, mengumumkan pernikahan ya. Disunahkan untuk mengumumkan pernikahan, menyebarkan atau menyebarluaskan dan memperlihatkannya, memukul rebana ya. Rebana itu berarti boleh ya, resepsi pernikahan berdasarkan sabda Nabi ya. Faslu ma bainal harami wal halalis sawtu waddufu bin nikah. Itu dalil hadis dari Nabi. Pembeda antara yang haram dan yang halal adalah suara dan rebana dalam pernikahan. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, dan dihasankan juga oleh Al-Albani dalam Al-Walil nomornya 1994. Memukul rebana ini untuk kaum wanita saja, bukan laki-laki, dengan syarat tidak disertai dengan kata-kata kotor atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Bagian keenam, walimah dan pernikahan.
Walimah adalah jamuan makanan untuk resepsi pernikahan di mana orang-orang diundang dan berkumpul. Disunahkan mengadakan walimah untuk pernikahan berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa dia menikah dengan seorang wanita, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Aulim walau bisyatin," adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Muttafaqun alaih. Dan berdasarkan hadis yang lain, "Au laman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Zainab radhiyallahu anhuma bi khubrin walahmin." Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab radhiyallahu anha dengan menghidangkan roti dan daging. Ya, tadinya muttafaqun alaih. Dan berdasarkan hadis yang lainnya, ya, au laman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaahi bi muddaini min syair. Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrinya dengan menghidangkan 2 mud gandum. Masya Allah ya. 1 mud adalah takaran seukuran cukupan tangan seorang laki-laki berpostur sedang, kurang lebih 6 ons atau 0,75 liter. Bagian ke-7, hukum memenuhi undangan walimah al-urs atau resepsi pernikahan. Wajib atas siapa yang diundang ke walimah al-urs untuk menghadirinya berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Bila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah dia mendatanginya. Muttafaqun alaih. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuhibid da'wata faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Masalah, jadi wajib ya kalau diundang. Syarat-syarat dan menjawab undangan walimah. Syarat-syarat dan menjawab undangan walimah. Hendaklah walimah yang diadakan adalah walimah yang pertama. Lalu bila diadakan walimah lebih dari sehari, maka disunahkan menghadiri yang kedua dan dimakruhkan untuk menghadiri walimah yang ketiga berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumis tsani sunnatun wa ta'amu yaumis tsalisi sum'atun. Wa man samma'a sama Allah." Ya. Jamuan makanan hari pertama adalah hak yang harus dipenuhi undangannya. Dan jamuan makanan hari kedua adalah sunnah untuk dipenuhi undangannya. Serta jamuan makanan yang hari ketiga adalah sum'ah, amal yang ditujukan agar didengar oleh orang lain. Barang siapa memperdengarkan amalnya, niscaya Allah akan memperdengarkan tentang sifat sum'ah dan riya'nya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1097 dan diriwayatkan berdasarkan maknanya dari Ahmad bin Hambal dan Al-Musnad dan seterusnya ya. 2. Hendaklah pengundangnya adalah orang muslim sehingga tidak wajib menjawab undangan orang kafir. 3. Hendaklah pengundangnya bukan ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatannya dan bukan orang zalim atau pemilik harta haram. 4. Hendaklah undangan ditentukan kepada perseorangan, lalu bila undangannya untuk sekumpulan orang,
atau kolektif maka tidak wajib. Kita cuma satu undangan, diundang orang satu grup, nah, itu nggak wajib satu aja yang datang ya, tidak wajib semuanya juga itu. 5. Hendaklah tujuan undangan adalah mendekatkan dan menguatkan hubungan baik, tetapi bila dia mengundangnya karena takut kepadanya atau bersikap tamak pada suatu kedudukan, maka tidak wajib menjawab undangannya, ya kan? Udah mencari duit doang ya, nggak usah ditengin lah. 6. Hendaklah tidak ada kemungkaran dalam walimah seperti khamar, nyanyian, alat-alat musik, percampuran laki-laki dengan wanita. Lalu bila ditemukan sebagian dari kemungkaran pada walimah tersebut, maka tidak wajib memenuhi undangan walimah. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamru." Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di meja makan yang dihidangkan khamar di atasnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, bab 1 halaman 20, disahkan oleh Albani dalam kitab Irwa al-Ghalil nomor 1949. Bila pihak yang diundang mampu menghilangkan, yakni mengingkari kemungkaran dengan kehadirannya, maka dia wajib menghadirinya, memenuhi undangannya dan menghilangkan kemungkaran berdasarkan hadis Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Mar ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika abul iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan kekuatan tangannya. Lalu bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Lalu bila dia tidak mampu, maka dia harus mengingkarinya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, kalau kita nggak mampu, harus melakukan bid'ah, dengan tangan nggak bisa, dengan ucapan nggak bisa, hindari aja dengan hati. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Ya, semoga kita selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'khudhu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamna. Ya. Artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan-keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikanlah
kami atas jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.